Sesuai dengan teorema Pitagoras, di sini dikatakan kuadrat sisi miring atau hipotenusa. Sisi miringnya C. C kita kuadratkan, C kuadrat. Di sini kuadrat sisi miring sama dengan, kita tuliskan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Berarti dua sisi lainnya yaitu sisi A dan B dikuadratkan dan dijumlahkan. Berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah perumusan teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C ini adalah sisi miring, kemudian A kuadrat dan B kuadrat ini adalah jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke? Nah, dari rumus ini bisa kita rubah menjadi beberapa rumus lain. Misalkan kita ingin mencari A kuadrat. Maka rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita ingin mencari B kuadrat, maka rumusnya menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk mengingat rumus ini, gampang sekali. Misalkan saat kita diberikan segitiga, langkah pertama, tentukan mana sisi terpanjang dari segitiga siku-siku tersebut. Perhatikan, pada segitiga siku-siku ini, sisi terpanjangnya adalah sisi C. Sisi C ini berada tepat di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, di depannya adalah sisi C. Maka, sisi C adalah sisi terpanjang. Ingat ya, sisi terpanjangnya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, perhatikan. Untuk mencari sisi terpanjangnya, maka jumlahkan. Jumlahkan dua sisi pendeknya. Masing-masing dikuadratkan ya. Seperti rumus ini, mencari sisi terpanjang, maka jumlahkan dua sisi pendeknya. Kemudian, kalau kita ingin nyari sisi pendek, misalkan nyari sisi A, ini sisi A ya, maka untuk mencari sisi A ini, A adalah sisi pendek, maka kurangkan sisi panjang dengan sisi pendek lainnya. Oke? Kurangkan sisi panjang dengan sisi pendek lainnya. Contoh lain untuk mencari sisi B. Ini sisi B. Sisi B adalah sisi pendek. Maka untuk menghitung sisi B, yang ini, kurangkan sisi panjang dengan sisi pendek lainnya. Oke? Mudah diingat ya? Sekali lagi Kak ingatkan, kalau nyari sisi panjang, maka jumlahkan dua sisi pendeknya. Kalau nyari sisi pendek, maka kurangkan sisi panjang dengan sisi pendek yang lainnya. Oke? Oke, sekarang kita kasih contoh lain. Misalkan gambarnya diberikan seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Misalkan di sini X, ini Y, yang ini Z. Nah, bagaimanakah perumusan untuk segitiga siku-siku ini? Nah, perhatikan langkah pertama tadi, tentukan mana sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, maka di depannya ini. Oke, di depan sudut siku-sikunya adalah sisi X. Berarti X ini adalah sisi terpanjang. Untuk menghitung sisi terpanjang, X kuadrat sama dengan, ingat ya, kalau mencari sisi panjang, maka tambahkan dua sisi pendeknya. Berarti di sini yang pendek Y sama Z. Kita tambahkan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke? Kemudian misalkan kita ingin mencari Y. Y ini adalah sisi pendek.
Berarti Y kuadrat sama dengan, kalau mencari sisi pendek, maka sisi panjang dikurang sisi pendek lainnya. Berarti X kuadrat dikurang Z kuadrat. Oke? Selanjutnya kalau kita mau cari Z, berarti di sini Z kuadrat sama dengan, Z adalah sisi pendek, maka sisi panjang kita kurangkan dengan sisi pendek lainnya. Berarti X kuadrat dikurang Y kuadrat. Y ini adalah sisi pendek lainnya. Oke? Mudah ya?